dunia pendidikan Indonesia memiliki skala yang sangat besar. Ada 53 juta lebih siswa, 3,1 juta guru, dan 400.000 lebih sekolah. Dengan skala yang semasif itu, tentu saja ada banyak tantangan yang muncul. Nah, bagaimana pendekatan digital dapat menjawab pertanyaan tersebut? Simak wawancara saya dengan Mas Muhammad Gifari, CTO dari GovTech Edu, yang akan mengulik lebih banyak tentang bagaimana digitalisasi bisa membantu dunia pendidikan di Indonesia. Halo rekan Info Komputer, saya Wisnu Nugroho, Managing Editor Info Komputer, media di bawah Grid Network Kompas Gramedia Group. Selamat berjumpa di Info Komputer Tech Talk, sebuah acara yang membahas pemanfaatan teknologi di lingkungan perusahaan atau juga lingkungan organisasi. Nah, di Info Komputer Tech Talk kali ini kita akan membahas bagaimana digitalisasi di dunia pendidikan. Seperti tadi saya sebut di awal, dunia pendidikan Indonesia memiliki skala yang sangat luas. Karena itu, bagaimana sebenarnya digitalisasi dapat membantu menjawab berbagai masalah dengan skala yang begitu luas itu. Di hari ini kami kedatangan tamu istimewa, yaitu Mas Muhammad Gifari, CTO dari GovTech Edu. Sebagai informasi, GovTech Edu adalah mitra resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek RI yang membantu transformasi digital di lingkungan pendidikan Indonesia, gitu ya. Nanti Mas Gifari akan banyak cerita tentang bagaimana GovTech Edu membantu kementerian dalam meningkatkan, dalam mengadopsi teknologi digital, dan juga bagaimana tantangan yang muncul. Oke, selamat pagi dan atau selamat siang, selamat datang Mas Gifari di acara Info Komputer Tech Talk. Gimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah baik, Mas Wisnu. Iya. Terima kasih sudah diundang. Oke. Kalau nggak salah Mas Gifari baru saja mendapat kesempatan atau tantangan baru untuk menjadi CTO ya, karena sebelumnya memang sudah di GovTech Edu, tapi sekarang benar-benar memimpin GovTech Edu sebagai Chief Technology Officer-nya ya, gitu ya. Betul. Apa sebenarnya Mas tanggung jawab utama Mas di posisi sekarang? Ya, secara umum tanggung jawab sebagai CTO itu yang pertama tentunya melihat proses pembangunan teknologi secara holistik gitu ya, yang melihat prosesnya mulai dari infrastruktur, arsitekturnya, data, sampai ke lapisan aplikasi gitu ya, yang memastikan pembangunan produk teknologi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya itu akan bisa terdeliver lebih efektif, lebih agile, lebih efisien ya, dan seterusnya. Ya tentunya di sini dari sisi GovTech Edu juga mengembangkan dan memelihara berbagai platform yang cukup diverse ya, dengan karakteristik yang berbeda-beda juga gitu. Dan tentunya mengelola tim yang diverse dan cukup besar tadi gitu tantangan. Ada berapa Mas sekarang Mas? Kalau dari sisi jumlah seluruhan GovTech Edu itu mendekati 500, tapi untuk tim teknologi yang berisikan para software engineer gitu ya, nah itu di sekitar 250-an. Oh, berarti separuhnya udah orang-orang engineer berarti ya, software engineer ya. Oke Mas, mungkin kita mulai dari awal dulu deh Mas. GovTech Edu kan organisasi yang sebenarnya masih muda gitu ya. Iya. Baru berapa tahun gitu kan ya. Iya. Nah kalau sampai akhirnya Mas sekarang jadi CTO memimpin tim engineer di GovTech Edu, sama ini karirnya bisa kita karirnya seperti apa gitu, sampai akhirnya posisi yang menurut saya sangat strategis ini untuk pendidikan Indonesia. Boleh. Iya. Sebenarnya tadinya ini Mas, saya itu beraspirasinya atau cita-citanya pengen jadi ilmuwan tadinya gitu ya. Jadi di akademia. Itulah alasannya mengapa saya awalnya mengambil S3 di bidang computer science dan spesifiknya di bidang AI gitu ya, yang memang terinspirasi dari ilmuwan-ilmuwan besar lah ya, termasuk bahkan Bapak B.J. Habibie gitu ya, pengennya jadi seperti Profesor B.J. Habibie. Tapi ada momen di mana akhirnya aktif di industri gitu ya. Sebenarnya momennya agak nggak sengaja sih sebenarnya Mas, dalam artian ketika menjelang selesai studi itu di S3, nah di situ sedang dilema karena
beasiswa udah mau habis gitu ya. Biasanya dari kampusnya langsung di sana, tapi belum sidang akhir gitu ya. Jadi menunggu dilema nih mau pulang atau mau stay gitu ya. Kalau stay nanti bingung gimana makannya gitu. Kalau pulang mungkin lebih affordable atau apa. Tapi pada akhirnya di dilema itu ada kesempatan tawaran magang gitu ya, internship gitu untuk di sana di New Zealand. Jadi waktu itu saya studi di New Zealand, terus magang di salah satu perusahaan namanya Weta Digital yang saya juga waktu itu baru tahu merupakan salah satu world leading di visual effect ya, yang membangun animasi atau visual effect buat film-film seperti Lord of the Rings, Avatar, series dan lain-lainnya gitu ya. Nah di situ ditugaskan di Departemen Research and Development dan fokus untuk pengembangan di teknologi AI-nya di sana gitu ya. Ya no look back habis itu di industri terus gitu ya. Nah setelah jadi diaspora pulang ke Indonesia itu bertugas. Berapa tuh Mas pulangnya? Pulang di 2019. 2019. Di Bukalapak sebagai head of AI ada tim dedicated AI di Bukalapak, dan setelah itu sempat di Digital Banking BRI Mas Wisnu ya, sebagai division head, dan setelah itu ke GovTech Edu sebagai head of engineering untuk fokus di bidang Tribe Kampus Merdeka gitu, dan ya. Begitulah cerita singkatnya mungkin. Singkatnya kayak udah panjang. Tapi Mas, sorry saya mungkin tipikal orang Indonesia yang melihat karir itu kan kalau di swasta gitu kayaknya lebih entah cara acknowledgement-nya atau artinya orang akan terus respect soal entah finansial segala macam. Saya nggak kebayang bahwa orang yang memiliki karir sebenarnya terbuka di dunia ya swasta kemudian tertarik untuk masuk ke GovTech Edu yang berpraktiskan masuk ke dunia birokrasi yang challenging lah setahu saya. Apa alasan utamanya? Ya sebenarnya pertama ya karena mungkin tadi ya karena dari sisi background juga dan aspirasi yang awal-awal itu memang di dunia pendidikan itu ya cukup personal lah ya, memang semangat apapun yang terkait dengan pengembangan atau peningkatan di dunia pendidikan ya terutama di Indonesia gitu kan ya. Yang kedua adalah ya misinya sendiri ya, di mana ya sebenarnya ini dari perspektif sebagai rakyat Indonesia juga ya, ingin sekali memiliki layanan pemerintahan yang bagus gitu ya, yang excellent. Saya kira ini mimpi semua rakyat Indonesia ya, pengen punya layanan publik yang excellent. Jadi mungkin dua faktor itu yang karena misi untuk meningkatkan pendidikan dan juga di samping itu misi untuk meningkatkan layanan di pemerintahan terutama dalam konteks Indonesia gitu ya, dan itu secara personal merupakan misi pribadi juga lah kira-kira yang cocok dengan apa yang sedang kami lakukan bersama GovTech Edu dan Kemendikbudristek lah. Oke. Nah sekarang kita ngomongin GovTech Edu nih Mas, kan aku tahu ada banyak platform dan solusi di sana ya, ada Merdeka Mengajar kalau nggak salah, saya tahu. Bagaimana guru bisa belajar di sana, kemudian juga ada kayak rapot pendidikan kayak semacam feedback system gitu, jadi sekolah tahu lah kita kurangnya di mana, besok kita harus betulnya di mana segala macam gitu. Apa sebenarnya yang ingin dijawab oleh GovTech Edu gitu? Apakah kalau dari solusi itu kan udah kelihatan memang ya apa yang ingin dijawab, tapi mungkin secara prinsipnya apa sih yang ingin coba dijawab oleh GovTech Edu ini? Iya, tentunya dari sisi yang GovTech Edu ingin bantulah dari sisi sebagai partner di Kemendikbudristek gitu ya. Yang pertama adalah bahwa isu di ekosistem pendidikan Indonesia ini sangat kompleks ya dan multidimensional lah, kira-kira seperti itu. Ya di mana beberapa problem yang sepertinya dengan menggunakan teknologi atau inovasi teknologi akan jauh lebih cepat gitu dan jauh lebih efektif gitu penyelesaiannya ya. Contoh misalkan dari sisi skala yang ada gitu ya, bahwa di ekosistem pendidikan Indonesia ini ya kita berbicara tadi yang Mas Wisnu sempat sampaikan di awal gitu ya. Kita memiliki banyak siswa, kita memiliki banyak guru gitu ya, sekolah, pemerintah daerah dan sebagainya. Dan itu merupakan tantangan sendiri untuk menyediakan
layanan yang inklusif, mungkin kata kuncinya gitu ya. Itu susah sekali. Nah, di sini kita membutuhkan teknologi nih untuk bisa menyediakan solusi yang tepat guna gitu ya. Mungkin salah satu contoh kasusnya adalah terkait dengan bagaimana kita bisa menyediakan semacam fasilitas buat para guru untuk meningkatkan kompetensinya gitu kan ya. Yang kalau dari sisi perspektif historisnya gitu ya, nah itu merupakan hal yang sulit dicapai. Dari pengalaman kami ada guru yang sudah bekerja 15-20 tahun cuma dapat satu kesempatan pelatihan gitu kan ya. Dan juga pelatihannya terpusat di area atau region di Pulau Jawa gitu ya, yang belum tersebar luas di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, di sini teknologi barangkali bisa menjadi jawaban nih gitu ya, melalui platform Merdeka Mengajar sebagai contoh gitu ya, untuk bisa menyediakan fasilitas bagi guru-guru seluruh Indonesia nih untuk bisa meningkatkan kompetensinya dengan konten-konten yang disediakan lewat platform gitu kan ya. Nah, itu satu mengenai skala gitu ya. Yang kedua juga ya ternyata guru-guru ini juga terutama yang ASN gitu ya kan, tugas sebagai ASN juga selain mengajar juga banyak pekerjaan yang lain ya, terkait dengan birokrasi atau administrasi atau mungkin koordinasi dengan berbagai pihak. Nah, di sini bagaimana teknologi bisa memudahkan proses tugas-tugas yang selain mengajar lah, kira-kira ya, administrasi dipermudah, teknologi bisa menjawab itu gitu kan ya. Jadi guru-guru itu pada bisa fokus mengajar gitu ya, sementara yang pekerjaan lainnya itu bisa dikerjakan by sistem. Mungkin prinsipnya bagaimana guru ini atau tenaga pendidik, support sistemnya guru diberikan solusi yang high-tech supaya mereka bisa lebih high-touch ke siswanya, ke high-tech murid-murid gitu kan ya. Kira-kira begitu. Oke, berarti tadi skala dan juga tadi itu ya mencoba untuk membantu atau meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas guru atau kualitas sendiri dengan kompetensinya dengan melepaskan mereka dari ke aktivitas yang mungkin terlalu makannya waktu dan terlalu dan birokratis gitu ya. Betul. Oke. Nah, tadi kalau saya setuju kalau digitalisasi dapat meningkatkan skala gitu. Tapi kan kita juga berbicara nih kan tadi skalanya memang sangat besar dan mungkin beda-beda acceptance-nya gitu. Maksud saya ada guru mungkin di kota besar yang nyaman gitu belajar secara online, meningkat kompetensi secara online dengan platform yang ada. Tapi juga mungkin di daerah dengan keterbatasan koneksi internet dan segala macam itu. Apakah memang akan ada ada tantangan tersendiri gitu, bagaimana atau ada treatment tersendiri bagaimana menjangkau guru dengan berbagai dengan variasi pemahaman maupun juga fasilitas yang ada. Itu valid sekali ya Mas Wisnu. Dari sisi tantangannya itu tentunya dari sisi infrastruktur dan interconnectivity juga beda-beda ya, tadi seperti tadi Mas Wisnu sampaikan gitu ya. Dan jadi kita mesti mengembangkan dengan strategi yang supaya tadi bisa inklusif. Kita harus mempertimbangkan beberapa aspek gitu secara teknologi juga gitu ya bahkan ya. Jadi contoh kalau memang di daerah tertentu di rural area gitu, di mana kita sudah yakin atau faktanya memang di situ koneksi internet nggak 24 jam misalkan, atau susah untuk mendapatkan akses ya, kita mendesain teknologinya itu ada beberapa case yang harus bisa offline dulu nih gitu ya. Nah, ketika itu ketika ketemu koneksi internet ya di satu tempat, nah itu baru bisa sinkronisasi data dan sebagainya. Dan itu pengalamannya mesti kita buat se-seamless mungkin atau se-smooth mungkin lah gitu ya untuk bisa melakukan hal tersebut ya. Yang contoh yang lain adalah ya aplikasi misalkan untuk yang platform Merdeka Mengajar yang ada mobile apps-nya juga gitu ya. Nah, itu ukurannya mesti dibikin jangan terlalu gede-gede lah gitu ya, yang bisa di-download dengan mudah gitu ya. Ya mungkin sekitar di 5 megabyte saja gitu ya ukurannya di mobile apps-nya gitu ya, yang itu cukup lightweight dan cukup mudah di-download, di-update juga mudah gitu ya. Jadi
kita mementingkan berbagai aspek lah dari sisi desain dan implementasi teknologinya. Kalau di people-nya sendiri Mas, step acceptance dari guru-guru itu bisa gambarkan nggak dalam angka atau segala macam? Iya, mungkin saya ingin sedikit menceritakan juga bahwa peran dari GovTech Edu ini juga mencoba untuk menerapkan konsep pengembangan teknologi yang lebih holistik gitu ya. Jadi kalau mungkin yang simpel dari apa yang saya istilahkan itu moving dari IT as a service menjadi IT as a product tadi gitu ya. Dimana kalau perspektif IT as a service itu biasanya kita ada problem apa langsung nih gitu, fitur A, fitur B, fitur C gitu ya. Tanpa kita melakukan semacam analisa atau discovery atau benar-benar meriset gitu kira-kira kebutuhan pengguna seperti apa gitu ya. Jadi dan kadang-kadang kalau pembangunan yang IT as a service itu banyak asumsi-asumsi, bahkan asumsi kita sendiri gitu sebagai pengembangnya ya. Kayaknya fitur ini nih bermanfaat nih gitu kan ya. Jadi ketika ada sakit perut langsung dioperasi gitu ya. Bukan didiagnosa dulu gitu kan ya. Jadi pendekatannya kita memperkenalkan yang mungkin IT as a product tadi yang dimana kita benar-benar mulai dari discovery dulu gitu ya. Untuk benar-benar memahami pengguna, memahami kalau dalam konteks platform mereka mengajar tadi guru-guru seperti apa kebutuhannya dan pain point-nya apa sih sebenarnya ya, dan bahkan melakukan semacam studi imersif juga, benar-benar melihat one day in life guru itu seperti apa untuk memahami itu gitu ya, dan barulah kita benar-benar mendesain dari sisi produk teknologinya itu yang benar-benar sesuai dengan journey-nya atau pain point-nya apa yang mau di-solve gitu kan ya. Dan lalu kita membuat semacam aspek iteratif juga dari sisi pengembangan produknya gitu ya. Jadi ya kita mulai dari suatu hipotesis di awal gitu ya bahwa yang dibutuhkan seperti ini, ya kita launching dulu, kita lakukan piloting gitu kan ya. Nah mungkin di situ betul barangkali ada yang merasa ini cukup gitu ya atau mungkin bermanfaat. Ada juga mungkin yang memberikan masukan-masukan lah, kita merasa ini masih belum memenuhi kebutuhannya ya. Nah di situ kita dapat feedback juga kan ya. Jadi dari proses itulah di situ kita harapkan tingkat acceptance-nya gitu ya untuk beberapa kasus gitu, dengan mengenalkan bahwa proses ini bisa dibantu sama teknologi, itu back and forth lah gitu ya. Jadi proses yang iteratif gitu. Jadi kita tidak langsung deliver terus ternyata ini nggak efektif, sudah kita berhenti, tidak. Jadi memang kita ambil itu menjadi satu feedback yang untuk kedepannya kita akan improve lagi gitu ya, dengan harapan nanti kita benar-benar ketemu nih produk user fit-nya lah kira-kira gitu ya. Berarti tadi udah discovery-nya, jadi ngelihat bagaimana sebenarnya keseharian seorang guru, dari situ bisa mengambil sebuah hipotesa tentang apa yang mereka butuhkan gitu ya. Dan juga ada juga hipotesa yang kemudian diuji di lapangan sehingga bisa tahu ini berhasil atau enggak, dan kemudian semua proses itu berarti iteratif gitu ya. Semua di review kemudian dikembalikan sehingga produk yang muncul pun akhirnya sesuai dengan kebutuhan dari murid maupun guru di lapangan gitu. Iya. Jadi memang benar-benar pendekatan semacam empirical science. Ya, itu sesuatu yang baru ya kalau di software engineering, di perusahaan swasta atau produk-produk digital itu mungkin biasa dilakukan ya. Tapi untuk pemerintahan mungkin ini suatu hal yang mungkin saya bilang baru ya. Iya, memang betul kalau untuk yang di sektor private atau mungkin startup itu memang menjadi semacam ya mungkin standar lah gitu ya yang biasa kita lakukan gitu ya. Dan di sini kita mencoba memperkenal itulah gitu ya buat di sektor publik dan terutama di sektor pendidikan gitu ya. Tentunya dengan berbagai adjustment juga gitu ya, bahwa ada perbedaan-perbedaan yang perlu kita pertimbangkan juga. Misalkan terkait dengan regulatory compliance gitu ya, terkait dengan cara kita melakukan go to marketnya yang tadi ya. Misalkan kita launching ini, tentunya perspektif untuk melakukan semacam iteratif proses tadi ada variasi-variasinya, dan di situ bahkan kita pun belajar gitu. Oh ternyata kita bergerak dari semacam standar yang sudah eksis gitu ya di sektor yang lain gitu ya. Namun ketika kita mengimplementasikan di sektor publik ini ya kita melakukan adjustment juga sih. Jadi ada semacam
hybrid approach juga gitu pada akhirnya ya untuk bisa ketemu fit yang lebih baik untuk konteks publik. Nah, dengan pendekatan seperti itu Mas, bisa nggak menggambarkan pencapaian GovTech Edu dari angka-angka gitu? Seberapa besar sebenarnya jangkauan solusi atau platform digital yang dikembangkan GovTech Edu? Ya, mungkin dari sisi kalau kita melihatnya dari konteks ekosistemnya ya Mas. Jadi yang memang kita bantu di sini sejauh ini kita ada kurang lebih 5 platform atau 5 produk teknologi yang membentuk semacam ekosistem lah gitu ya. Dimulai dari proses perencanaan gitu, eksekusi, lalu ada refleksi atau semacam assessment-nya gitu ya terhadap apa yang sudah dieksekusi dan direncanakan ya. Sebagai contoh, untuk yang di perencanaannya itu kita memiliki platform Arkas gitu, merupakan platform untuk melakukan perencanaan finansial gitu, terutama yang digunakan oleh para sekolah-sekolah, kepala sekolahnya dan stafnya gitu di dinas pendidikan masing-masing gitu ya, untuk bisa mengelola keuangan itu lebih gampang dan transparan. Dan sejauh ini melalui platform Arkas itu ada kurang lebih 56 triliun lah gitu yang dikelola dan secara transparan itu melalui platform tersebut gitu. Dan untuk bisa bagian dari perencanaan dan fasilitas yang dibutuhkan gitu ya untuk bisa mengeksekusi dengan baik itu adalah ada platform SIP lah gitu ya. Itu semacam marketplace untuk pengadaan barang dan jasa lah kira-kira ya. Supaya untuk mempermudah dari sekolah-sekolah itu kebutuhannya apa nih gitu ya. Mungkin butuh barang alat tulis atau meja, kursi dan yang terkait dengan fasilitas sekolah gitu ya, fasilitas fisik gitu. Itu akan mudah difasilitasi melalui yang SIP lah tadi, semacam marketplace yang tentunya terintegrasi gitu ya. Alurnya dari perencanaan finansial tadi lalu ke eksekusi pembelanjaan barang dan jasa gitu ya. Nah, dan itu bisa membantu juga untuk menghemat proses administrasi lah kira-kira untuk melakukan itu. Yang tadi terkait dengan perencanaan tadi itu berhasil membuat prosesnya lebih efisien, lebih dari 5 jam lah dibandingkan dengan tanpa aplikasi lah kira-kira gitu prosesnya gitu. Dan lalu dari konteks eksekusinya ya, yang tadi mungkin sempat kita sebutkan juga mengenai platform Merdeka Mengajar. Nah itu sejauh ini guru-guru yang sudah mendaftar itu di angka 4,2 juta ya, yang menggunakan platform Merdeka Mengajar, di mana 3 juta plus diantaranya itu merupakan user pengguna yang aktif gitu. Dan lebih dari 80.000 itu guru-guru yang sebagai pengguna platform Merdeka Mengajar yang di daerah 3T lah, seperti itu. Dan dari sisi platform Merdeka Mengajar pun gitu ya, kita menemukan bahwa dari adopsinya pun ya mengenai bahwa itu menjadi platform yang organik sebagai alat bantu belajar gitu ya. Nah itu itu sudah menjadi semacam kebutuhan juga nih buat guru-guru. Kalau untuk bisa meningkatkan kompetensinya itu bisa mengunjungi platform Merdeka Mengajar itu ya, dan itu juga banyak komunitasnya yang terbentuk, ada 125.000 komunitas yang bisa saling belajar, saling sharing gitu ya Nah di sini juga menariknya bahwa platform Merdeka Mengajar itu juga ada evolusi juga nih, yang tadinya sekedar informasi kurikulum merdeka gitu ya, prescriptive platform gitu ya, itu menjadi platform community based learning yang mungkin lebih cocok dengan culture Indonesia yang gotong royong gitu ya, belajar berbasis komunitas ya. Kayaknya itu berlaku kita juga ya, belajar bareng kayak lebih enak daripada belajar sendiri. Berarti kalau saya guru, saya bisa mengupload metode pembelajaran saya ke platform itu. Jadi ada kita fasilitasi dengan sharing dan melakukan semacam ada istilahnya aksi nyata gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh guru-guru gitu ya, mereka bisa mengupload konten gitu ya. Selanjutnya kita memiliki platform rapor pendidikan gitu ya, dari aspek refleksinya untuk melihat bisa mengukur seberapa jauh impact yang dihasilkan gitu ya dari proses planning dan eksekusi tadi gitu, di mana itu sebenarnya itu semacam big data platform gitu ya, yang mencoba untuk mengcapture atau mempotret keadaan
literasi dari berbagai dimensi gitu ya. Literasi membaca, literasi angka, ada juga terkait dengan indikator Pancasilaan dan lain-lain gitu ya yang di-capture. Itu menjadi basis yang bisa digunakan sebagai referensi bagi para sekolah-sekolah, kepala sekolah dan dinas pendidikan untuk mengambil kebijakan atau merencanakan yang berikutnya seperti apa gitu berdasarkan. Berarti balik kayak ke ARKAS yang tadi ya, apa yang nantinya begitu ya harapannya. Jadi ketika di rapor ini sudah refleksi nih ya, kira-kira kita sepertinya kurangnya di sini misalkan ya. Berarti untuk yang waktu berikutnya atau di tahun berikutnya gitu ya, perencanaannya seperti ini kira-kira ya. Jadi itu yang Mas sebut tadi yang Mas maksud dengan untuk ekosistem yang close loop lah. Close loop ya. Ya, jadi itu tidak berhenti menjadi platform yang stand alone yang setelah menggunakan platform itu tidak ada kaitannya dengan yang lain gitu. Jadi itu membentuk semacam ekosistem yang akan terus iteratif dan harapannya untuk iterasi berikutnya lebih baik lagi impact-nya gitu. Tapi juga kan ada platform juga untuk mahasiswa ya. Tadi kan yang Mas sebutin lebih kepada sekolah dasar sampai menengah gitu. Kalau untuk perguruan tinggi gitu Mas, apa yang dilakukan? Ya, di perguruan tinggi juga kita memiliki platform MBKM Kampus Merdeka ya. Di mana kita memfasilitasi mahasiswa untuk bisa memiliki pengalaman di luar kampus yang lebih baik gitu ya. Ada berbagai program gitu ya yang berjalan dalam konteks Kampus Merdeka ini. Contoh misalkan program magang dan studi independen bersertifikat, ada kampus mengajar, ada pertukaran mahasiswa juga gitu ya, yang dibantu dari proses registrasinya, proses monitoring atau pelaporannya juga gitu ya melalui platform gitu. Jadi itu semacam platform dalam konteks magang mungkin ya, itu semacam matchmaking platform gitu, tapi bukan platform matchmaking jodoh. Tapi ini mahasiswa, mitra dan universitas itu bisa dipertemukan dengan lebih mudah lah gitu ya, untuk bisa match gitu kebutuhan dari sisi mitra industri seperti apa gitu ya. Lalu mahasiswa juga transparan melihatnya kebutuhannya seperti apa gitu ya. Dan dari sisi universitasnya juga itu bisa ikut terlibat untuk memantau juga gitu ya progres pengalaman itu, karena itu nantinya pengalaman di luar kampus itu harus dikonversi jadi SKS. Jadi itu tetap bagian dari pendidikan yang kampusnya ya. Gitu. Tapi itu udah ada impact-nya juga Mas? Ya, jadi dari sisi Kampus Merdeka ini sejauh ini kita dalam beberapa tahun ini ada 1,5 juta mahasiswa ya yang involved di program melalui platform Kampus Merdeka ini. Dan universitas ada 2.000 yang menjadi bagian dari program ini, dan mitra juga ada sekitar 6.000 gitu ya yang sudah menyediakan semacam kesempatan ya bagi para mahasiswa dalam konteks program MSIB, magang dan studi independen bersertifikat gitu. Dan dari secara yang terakhir yang kita coba capture juga impact-nya adalah mahasiswa yang ikut program MSIB tadi itu, data terakhir yang kami lihat adalah itu lebih cepat 3-6 bulan untuk terabsorb di dunia kerja lah kira-kira ya, dibandingkan yang belum mengikuti program. Lebih cepat dapat kerja kira-kira rata-rata ya. Betul. Mungkin karena mereka sudah terbiasa sudah memiliki pengalaman untuk bekerja di mitra-mitra perusahaan tadi, sehingga mereka lebih dianggap lebih pengalaman atau lebih pengalaman gitu kali ya. Iya, betul ya. Wah, menarik Mas. Jadi berarti memang ada banyak platform, dan juga metrik-metrik tersebut sudah menunjukkan sebenarnya jangkauan dari platform GovTech Edu udah menjangkau banyak orang, menyentuh banyak siswa, banyak guru, banyak sekolah, dan juga materi banyak mahasiswa gitu ya. Iya, betul. Nah, sekarang kita udah lihat outputnya ya. Kita udah tadi di awal kita udah lihat konsepnya gimana, kemudian hasilnya seperti apa. Tapi saya kebayangnya kan kalau pemerintahan itu kan ini GovTech Edu adalah organisasi yang mungkin bisa bilang modern dari cara berpikirnya, teknologinya, tapi kan berhadapan dengan kementerian yang
notabene mereka mungkin memiliki legacy aplikasi, legacy data, infrastruktur gitu. Jadi bagaimana tuh Mas memadukan organisasi yang ya tadi modern seperti GovTech itu ke dalam organisasi yang mungkin banyak legasinya? Ya, mungkin kalau secara umum ya, Mas ya, tentunya ini melihat dari sisi transformasi digital itu selalu melihat aspek people, proses teknologi lah kira-kira ya. Dimana mungkin dari aspek people-nya gitu ya. Nah itu di sini mungkin kata kuncinya kolaborasi lah gitu ya, Mas ya. Kolaborasi yang erat gitu, yang sinergis gitu, dimana mungkin tadi di awal sempat kita sedikit mention juga bahwa GovTech ini ya tidak hanya pabrik fitur lah gitu, tidak hanya isinya software engineer semua gitu, tapi ini merupakan tim yang terdiri dari berbagai subject matter expert di spesifik domain ya, dari ada desainernya, ada product manajernya, ada tim datanya juga, dan even ya ada tim operasional juga yang ikut membantu dan seterusnya gitu ya, yang bekerja dekat sekali lah gitu ya dengan teman-teman yang ada di internal kementerian gitu ya. Jadi di sini kita sebagai partner berpikir dan juga membantu dalam mengeksekusi itu gitu ya, yang tadi memperkenalkan konsep IT as a product tadi ya, discover, deliver, lalu distribute gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan mungkin secara teknisnya Mas ya, memang betul bahwa ya barangkali bahkan Mas Wisnu pun pelaku sejarah juga dari sisi pengembangan teknologi dahulu gitu ya, terutama di lingkungan pemerintahan gitu ya, di mana ya kita udah sama-sama tahu pengembangan teknologi digital di pemerintahan itu sebenarnya bukan barang baru juga ya, udah mungkin sekitar 20 tahunan gitu ya mengenai proses ini. Dan walaupun sebenarnya di satu sisi itu angin segar ya dari instruksi presiden yang di tahun 2003 yang lampau gitu, bahwa di kementerian dan lembaga itu di-encourage atau didorong untuk bangun aplikasi gitu ya, untuk mempermudah proses birokrasinya gitu ya. Nah, yang jadi tantangan adalah jumlah aplikasi yang dibangun itu belum tentu berkorelasi terhadap terhadap nilai kepuasan masyarakat lah, kira-kira seperti itu kan ya. Dan barangkali juga ada pergeseran masa juga ya, dimana pada waktu itu mungkin masih relevan kita membangun aplikasi yang sifatnya decentralized gitu ya, karena perspektif dari sisi penggunanya pun mungkin sedikit ya, nggak sebanyak sekarang yang dikeroyok seluruh rakyat Indonesia gitu ya sekarang gitu ya. Dengan bangun kecil-kecil karena memang mengakses juga dikit-dikit gitu ya. Jadi kalau sekarang kita harus begitu banyak rakyat Indonesia yang harus mengakses kekayaan digital, betul. Kita harus membuatnya lebih besar. Gitu. Paling tidak dengan pendekatan yang scalability dan flexibility itu harus kuat gitu ya, untuk sekarang dan di masa depan gitu ya. Dan ya tentunya di sini justru peran-peran teknologi mungkin stack yang lebih modern yang coba kita perkenalkan dan implementasikan ya di dalam konteks di teknologi di pemerintahan lah, kira-kira seperti itu. Dan sebenarnya gini, yang mungkin yang menariknya adalah kita juga pendekatannya tidak mungkin pragmatis ya, bisa dibilang ya, kalau mungkin saya simpulkan menjadi satu kata itu pragmatis pendekatannya, atau seperti dokter bijak gitu, atau dokter profesional yang mencoba untuk mendiagnosa pasien misalkan gitu ya. Itu tadi ya, mungkin kalau biasanya kalau dokter kan nggak serta-merta langsung operasi gitu ya. Atau dalam konteks teknologi development ini nggak serta-merta pokoknya harus pakai tools bahasa pemrograman ini, nggak harus pakai kalau kita ada masalah misalnya dari sisi legacy system itu, kita tidak harus buru-buru untuk semacam mengganti semuanya keseluruhan gitu ya. Jadi kita benar-benar pendekatannya pertama adalah menguatkan observability dulu. Jadi diagnosis terhadap masalah ini harus diperkuat. Kadang-kadang aplikasi atau sistemnya ada masalah, tapi kita nggak tahu masalahnya apa ya, karena memang nggak ada stetoskopnya, nggak ada tensimeternya buat ngecek ini isunya di mana sih platformnya ya. Gitu ya. Apakah isunya di latensi di sini tingkat waktu yang dibutuhkan untuk dapat respon ya dari sistemnya itu, atau masalahnya di security, atau masalahnya di integritas data gitu ya. Nah, kita pasang semua alat-alat dulu di awal gitu. Oke. Jadi setelah kita pasang observability tadi atau alat untuk mendiagnosa tadi, lalu kita identifikasi pain point yang mana yang paling besar gitu ya. Nah, dari situlah kita menentukan teknologi apa yang kita mau
masukkan lah gitu ya, mau embed. Ya ternyata kalau ini problemnya di fleksibilitas, skalabilitas, mungkin cloud cocok nih. Gitu ya. Kita perkenalkan cloud di situ. Dan itu pun mungkin nggak langsung fully cloud semuanya itu kan ya. Jadi kita menggunakan arsitektur yang hybrid gitu. Kita mempertahankan apa yang sudah bagus gitu di sistem legacy. Jadi kalau saya pribadi melihatnya legacy itu nggak harus negatif ya Mas. Legacy itu bisa jadi ada aspek yang positifnya gitu. Kita pertahankan yang lebih baik. Kita fokus apa yang jadi pain point yang jadi masalah ya kita ganti sedikit. Ada skenario Mas ketika ada pain point tapi ketika di diagnosa lebih lanjut ternyata ya nggak perlu ke cloud legacy, tinggal memperbaiki legacy juga bisa gitu. Ada case-nya seperti itu. Jadi karena memang problemnya itu ternyata bukan di skalabilitas. Nah itu mungkin kita tidak buru-buru untuk cloud, dan itu misalkan tipikal aplikasi yang sebenarnya siklus perubahannya nggak secepat itu misalkan ya. Ya, apalagi yang misalkan aplikasi yang cukup perubah, justru jangan dirubah gitu. Justru jangan dirubah dari sisi fitur-fiturnya, justru pengennya di-maintain dan ditingkatkan reliabilitasnya gitu ya, atau security-nya gitu. Dan nah itu mungkin justru tidak harus buru-buru pakai itu tadi, perlu teknologi stack yang baru ya. Jadi nggak harus bunuh nyamuk dengan bom atom gitu ya. Jadi ya bunuh nyamuk ya obat nyamuk yang biasa gitu. Biasa aja gitu kan. Seperti itu. Jadi menarik tuh ya bahwa yang di awal itu nggak langsung udah ganti semua, tapi dilihat dulu, didiagnosa dulu apa aja itunya. Apa tadi radar lah observability-nya di sana, kemudian lihat pain point-nya, setelah itu baru ada solusinya ya. Apakah itu ke cloud, apakah itu tetap di on premise, tetap legacy dipertahankan, itu berbagai opsi yang dapat disimpulkan setelah kita bisa tahu apa yang terjadi di dalam sana. Jadi kita udah kayak dokter aja nih, dokter gitu mendiagnosa. Oke. Menarik. Nah, mungkin saya sekarang nanya ke depan nih ya. Pertama mungkin di GovTech Edu-nya sendiri, dan juga nanti saya sambungkan dengan GovTech INA, karena kan beberapa waktu lalu para presiden juga menyebutkan bahwa akan dibentuk sebuah GovTech yang ini selama ini kan kalau sekarang GovTech Edu ya cuma about education. Ini GovTech Indonesia itu untuk seluruh kementerian di Indonesia. Nah sebenarnya saya pengen lihat ke depan dulu. Pertama tentang GovTech Edu, apa rencana ke depan, fitur-fitur apa atau apa sih yang akan dilakukan ke depan gitu? Ya tentunya ini harapannya ke depan yang sudah kita lakukan bersama-sama ya, tentunya nggak hanya dari sisi GovTech Edu tapi dari sisi tim kementerian juga gitu ya, itu lebih bisa sustainable, bisa dilanjutkan gitu ya apa yang sudah dilakukan, tentunya dengan perspektif continuous improvement juga. Contoh misalkan tadi mungkin di pendidikan tinggi kita masih perlu melakukan semacam peningkatan kemampuan yang dibantu teknologi juga ya untuk bisa membentuk ekosistem yang lebih komplit. Misalkan contoh ya kalau yang terbaru ini dari konteks pendidikan tinggi ya, kita juga mulai bantu untuk meremajakan platform yang untuk layanan dosen. Jadi kalau tadi Kampus Merdeka konteksnya itu untuk membantu mahasiswa, nah sekarang kita mulai ini mirip-mirip yang platform Merdeka Mengajar untuk guru. Nah sekarang kita ada platform yang lain yang sebenarnya itu legacy system yang kita bantu untuk kita remajakan untuk kebutuhan dosen-dosen. Jangan direpotin sama administrasi lagi lah gitu ya. Yang mungkin problem statementnya nggak beda, tapi tujuannya mirip lah untuk membantu dosen ini. Jadi memang dosen sebenarnya juga banyak pekerjaan administrasinya. Oh iya, kayak sepertinya itu tipikal yang fakta yang harus kita terima di Indonesia gitu ya. Banyak tenaga pengajar, pendidik, researcher yang mungkin dalam konteks pegawai di pegawai negeri atau ASN gitu kan ya, itu banyak sekali kegiatan administratifnya berat gitu ya. Berat gitu ya. Nah mungkin yang dari konteks layanan dosen tadi gitu ya. Nah itu kan pada intinya kan secara user experience kan input form sama upload dokumen kan intinya, tapi banyak banget gitu. Itu problemnya. Pusing juga kan kalau kita disuruh upload 10 halaman, dokumennya beberapa gitu yang perlu diupload. Nanti pindah ada konteks yang lain, upload lagi dokumen yang sebenarnya sudah diupload di tempat yang itu gitu ya. Itu kan problem interoperabilitas berarti ya. Nah yang kita mau solve itu yang bersama-sama dengan di Dikti gitu kan ya. Nah itu ingin menyelesaikan problem interoperabilitas sebenarnya. Jadi
justru kita mau mensimplifikasi nih yang tadinya itu ada program apa atau ada layanan apa yang untuk kebutuhan misalkan kenaikan karir gitu kan ya, yang untuk naik misalkan dari asisten ahli terus jadi lektor kepala hingga profesor, itu kan banyak sekali dokumen-dokumen atau informasi yang perlu di-input gitu ya. Nah itu bagaimana kita mensimplifikasi itu gitu ya. Nah itu ya kedepannya ingin terus bikin ekosistem closed loop yang lain lah buat dalam stakeholder atau user yang agak berbeda nih gitu kan ya. Nah itu dari spesifik di GovTech Edu-nya Mas ya, untuk pendidikan gitu ya. Dan tentunya tadi dilengkapi dengan platform-platform yang bisa mengakses atau merefleksi juga gitu ya. Ini sejauh mana nih efektivitasnya segala macam gitu. Ada lagi Mas rencana ke depan terkait pengembangan produk atau solusi dari GovTech Edu? Ya mungkin di status atau kondisi yang sekarang ini gitu ya, di mana platformnya sudah mulai tingkat maturity-nya bertambah terus gitu ya. Nah dengan pengguna yang makin banyak, dengan data atau konten yang juga ditampung atau yang diupload dari pengguna juga makin banyak gitu ya. Sekarang kita punya banyak data nih gitu ya, punya banyak data. Nah dengan adanya banyak data yang kita tampung atau kita simpan ini, tentunya ini merupakan tantangan baru nih. Tapi it's a good problem to have gitu ya. Nah di sini lah kita bisa memasukkan AI untuk bisa meningkatkan lagi gitu ya value-value dari digital platform yang kita tawarkan lah gitu ya di situ. Nah di sini salah satu yang baru-baru ini kita luncurkan ya, terutama sekarang masih di fase piloting sebenarnya gitu ya. Kita meluncurkan fitur namanya asisten guru yang kita singkat dengan ARU, di mana fitur tersebut memanfaatkan generative AI LLM gitu ya, yang berperan sebagai asisten bagi guru-guru untuk belajar gitu ya, untuk bisa, kalau tanpa generative AI tadi atau tanpa ARU, ya nggak jauh-jauh dari klik-klik aja ya Mas ya. Kita mau lihat konten apa, lihat materi apa biasa gitu. Yang biasa gitu pakai jempol gitu ya. Nah dengan ARU ini kan berarti ini lebih conversational kan sifatnya, lebih bisa ngobrol gitu ya, seperti pengalaman ChatGPT lah gitu ya kita mengerti ya. Tapi di sini didesain supaya yang direspon oleh fitur tersebut tidak sembarangan lah. Jadi konten-konten yang disediakan oleh generative AI-nya itu konten yang sudah dikurasi. Nah di situ ada keterlibatan juga dengan para expert atau bahkan dari gurunya sendiri itu untuk mengkurasi konten yang mana saja yang boleh menjadi basis untuk generative AI-nya untuk merespon gitu. Kira-kira seperti apa Mas implementasinya? Maksudnya apakah tinggal nanya bagaimana mengajar Pythagoras gitu atau gimana? Iya, itu kita pada saat ini memang interaksinya masih berbasis teks ya, berbasis ketik saat ini gitu ya. Kedepannya harapannya kalau memang bisa lebih menggunakan suara atau conversationnya seperti ini gitu ya. Nah itu bisa jadi roadmap ke depan nih, untuk memanfaatkan multimodalitas yang nggak hanya teks tapi juga suara atau bahkan gambar lah bila perlu ya. Seperti yang sekarang LLM yang modern ini bahkan udah bisa memproses multimodal gitu ya. Tapi intinya di sini semangatnya tetap sama. Jadi goal yang dicapai tetap sama, bagaimana si platform Merdeka Mengajar itu benar-benar jadi temannya guru gitu untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensinya gitu ya. Jadi dan harapannya gurunya tetap menjadi master dari teknologinya kan gitu ya. Jadi ini memang benar-benar teman untuk belajar gitu ya. Dengan interaksi yang lebih natural, yang respon-responnya pun bisa memberikan insight yang dia nggak usah jauh-jauh ngeklik lah gitu ya. Dan tentunya yang jadi tantangan adalah bagaimana kita bisa meminimalisir semacam kesalahan-kesalahan juga ya dari sisi AI-nya, karena memang seperti yang mungkin Mas Wisnu ketahui gitu, dengan canggihnya generative AI sekarang itu tetap ada keterbatasan gitu ya. Mungkin sempat mendengar ada istilah halusinasi ya, halu gitu ya. Ya itu masih halu zaman sekarang gitu ya. Karena memang AI yang sekarang, generative AI itu didesain memang untuk sok tahu gitu. Dia sok tahu. Kalau kita nggak kasih tahu bahwa kamu nggak boleh sok tahu, dia nggak akan jadi bijak gitu. Jadi secara engineeringnya itu kita melakukan semacam implementasi guard railing atau memastikan ada koridor-koridor tertentu yang kalau memang kamu nggak tahu ya nggak tahu gitu. Dan jadi yang diberikan responnya itu yang hanya kita
supply saja gitu konten-konten yang berkualitas. Tadi ngejawabnya itu apakah tadi saya minta Pythagoras gitu, untuk menjawabnya itu apakah akan dikasih link ke sebuah video yang ngebahas Pythagoras, atau bagian dari video itu udah diekstrak dan langsung dijawab? Ya, itu mixture atau mungkin perpaduan dari itu ya Mas ya. Jadi ada tentunya dengan respon yang sudah dikemas oleh AI-nya itu menjadi lebih relevan dengan pertanyaannya gitu ya, lebih direct mungkin menjawabnya. Nanti disertakan juga dengan referensi bahwa jawaban ini tuh berdasarkan artikel ABC misalkan atau konten ABC gitu ya. Karena sebenarnya sumber kontennya di situ-situ juga. Iya. Jadi di dalam platform mereka mengajar yang tadi ada artikel apa atau ada konten yang mana gitu ya. Dia justru kita mengharuskan dia nggak boleh keluar dari situ. Berarti ada jawaban langsung, terus juga ada referensi dari mana jawaban langsung itu dikoleksi gitu ya. Betul. Nah, sekarang yang GovTech tadi udah ada rencana gitu, itu nanti akan dalam konteks GovTech Indonesia ini, apakah nanti tetap GovTech Edu ada di kementerian atau gimana nanti? Apakah? Ya, kalau dalam konteks Ina Digital ini ya, di mana itu merupakan mandat dari Perpres yang terbit di akhir tahun kemarin di 2023 ya, bahwa kedepannya adalah ada tim GovTech Indonesia atau Ina Digital gitu ya, yang ditugaskan untuk membantu di berbagai kementerian yang menjadi skop reformasi birokrasi lah, kira-kira seperti itu. Dan dalam konteks transisi atau persiapannya itu sebenarnya dari tim GovTech Edu yang di Kemendikbudristek ini pun sudah mulai membantu juga gitu ya, untuk kebutuhan persiapan brandingnya dan mungkin juga terkait dengan integrasi dengan aplikasi utamanya gitu ya untuk Ina Digital ini. Dan kedepannya sebenarnya rencana ini dalam proses finalisasi gitu ya, bahwa itu menjadi bagian dari Ina Digital sih, di mana sebenarnya sektor pendidikan itu kan salah satu prioritas reformasi birokrasi gitu ya. Nah, jadi nanti ada tim-tim yang dedicated untuk GovTech di sektor-sektor tertentu ya, pendidikan, kesehatan, mungkin kependudukan gitu kan ya, yang nantinya itu di bawah naungan Ina Digital tadi. Berarti nanti ada sebuah organisasi besar yang terdiri GovTech Ina itu, di dalamnya ada klaster-klaster sendiri yang menangani tadi 7 kalau nggak salah itu. 9 sektor prioritas di reformasi birokrasi. Jadi berarti kita bisa berharap bahwa nanti di berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia digitalisasi itu akan sangat mengena di berbagai aspek kehidupan berarti ya. Harapannya begitu. Dan yang paling penting apapun solusi yang ditawarkan itu semangatnya adalah meningkatkan layanan publik dan meningkatkan kepuasan kita sebagai rakyat Indonesia untuk mengakses layanan-layanan di pemerintah. Berarti diminta fotokopi KTP semoga menjadi masa lalu itu ya. Karena bingung fotokopi mulu. Nah, tadi udah ngomongin organisasi, sekarang ke Mas Giv sendiri sih Mas. Kira-kira apa sih mimpi besarnya gitu? Apa kira-kira ya tadi saya bisa menangkap idealisme Mas Giv ketika masuk ke GovTech Edu. Tapi ketika udah masuk, udah diserahin tanggung jawab yang besar gitu. Saya mimpi besarnya Mas Giv apa di sini? Iya, mungkin balik lagi ke semangat ini ya. Kalau saya pribadi mungkin sebagai CTO ataupun sebagai rakyat Indonesia biasa lah gitu ya. Ya inginnya layanan publik ini di Indonesia itu bisa memiliki level kenyamanan dan keamanan yang tinggi lah gitu ya. Kita semua nyaman dengan bantuan teknologi ini. Apapun tadi sektornya gitu ya, itu bisa difasilitasi dengan intervensi teknologi yang tepat guna gitu ya, dan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Dalam artian ya tadi sustainability itu memang harapannya harus terjadi gitu ya, dan continuous improvement gitu ya dari pengembangan-pengembangan yang terkait dengan transformasi digital juga bisa terus berlangsung gitu kan ya. Dan juga kalau bisa gitu ya, untuk kedepannya dari sektor publik juga itu bisa semacam membiasakan untuk melakukan semacam strategi yang agak
mode dual gitu atau dual mode, tidak hanya aspek yang sekarang aja yang dipikirkan ya, atau business as usual yang hari ini dipecahkan, tapi juga ada mulai mengadopsi aspek-aspek yang ke arah inovasi juga ya, mungkin semacam ya mungkin 20% effort atau waktu itu di sektor publik, yang sebenarnya kalau di sektor private di berbagai perusahaan yang inovatif melakukan itu gitu ya, untuk eksplorasi mengadopsi emerging teknologi gitu ya, di fase-fase yang awal, sehingga kita nggak tinggalan jauh-jauh banget lah kalau ada teknologi yang baru gitu yang siap untuk mendisrupsi gitu ya. Dari sektor publik pun sebenarnya juga udah siap kan, karena sudah mengeksplorasi di awal, sudah melakukan due diligence juga, nggak hanya dari sisi value atau benefit yang dari teknologi, tapi juga udah comply dengan regulatory juga gitu kan, itu udah di-exercise dari awal misalkan ya. Jadi saya mimpinya itu ya mungkin suatu saat nanti itu bisa terjadi gitu ya, menjadi organisasi yang membalancekan antara pekerjaan yang sekarang dengan yang masa depan lah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi mendedikasikan seberapa kita mendedikasikan 20% kira-kira waktu untuk belajar sesuatu yang baru gitu ya. Sesuatu yang baru, sehingga kita juga nggak kudet gitu ya, nggak zaman. Dan gitu. Itu bisa di-enable kalau kita sudah membayar utang-utang masa lalunya itu kan ya. Dari sisi teknologinya itu memang benar-benar membantu produktivitas internal kita meningkat, efisiensinya meningkat, akhirnya kita punya waktu buat mikirin masa depan kan gitu ya. Iya. Oke Mas, sebuah mimpi yang saya amini lah gitu kan. Sebagai rakyat biasa, kita juga pengen hidup kita tuh jadi lebih nyaman gitu, termasuk ketika kita berinteraksi dengan birokrasi gitu ya, dengan pemerintahan, dengan segala macam. Mas Kif, terima kasih udah bersedia datang ke sini menceritakan pengalamannya, dan juga terima kasih atas kontribusinya terhadap dunia pendidikan Indonesia. Saya termasuk orang yang dari kecil dan mungkin masih lah ya, itu bercita-cita jadi guru atau pengajar gitu ya, belum sampai umur sekarang, tapi semoga cerita Mas Kif bisa menginspirasi saya dan juga teman-teman di Info Komputer untuk yuk kita maju bersama, atau kita juga berkontribusi terhadap dunia pendidikan Indonesia, karena saya percaya pendidikan itu adalah sebuah tools yang efektif untuk mengangkat, untuk mengubah nggak hanya nasib seseorang, nasib keluarga dan juga bangsa ini. Iya, amin. Terima kasih Mas Kif. Demikian rekan Info Komputer, pembicaraan menarik saya dengan Mas Muhammad Ghifari, CTO dari GovTech Edu. Semoga pembicaraan ini membahas tentang dunia pendidikan, juga tadi menyangkut soal implementasi teknologi digital, dan juga bagaimana kita dapat menyentuh lebih banyak orang dengan teknologi digital, dapat menginspirasi kita semua untuk melangkah ke depan dan membangun negeri ini. Demikian, saya Wisnu Nugroho. Terima kasih dan sampai jumpa di Info Komputer Tech Talk berikutnya.